Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebetulnya saya ingin duduk dan diminta duduk oleh moderator di sana gitu, tapi saya tidak berani pada senior saya ya. Beliau tadi berdiri, makanya saya juga bela-belain berdiri juga. Jadi kami sangat banyak berinteraksi sejak dulu ya, dari mulai saya ketua program S2 dulu di Teknik Lingkungan, beliau yang jadi asesornya gitu ya. Terus eh, banyak setelah itu berinteraksi gitu, tapi intinya beliau menjadi apa istilahnya reviewer saya terus gitu ya. Jadi intinya bahwa saya harus manut kepada beliau. Menunggu ini. Oh, sudah ada ya. Eh, Bapak dan Ibu semuanya, sebelumnya saya juga mengucapkan izin ini kepada para narasumber, Pak Kris, Pak Fani, Bu Fajria. Terima kasih sudah hadir di sini, juga dari Olah Karsa dan Bapak dan Ibu semua. Saya tidak tahu ya latar belakangnya semua di sini, apakah memang sudah hand in gitu, sudah langsung terlibat secara mendalam dengan pelaksana proper, tapi mungkin ada sebagian juga yang tidak atau masih memulai gitu ya, sehingga saya berusaha bersikap umum saja gitu ya. Dan saya juga tidak akan terlalu lama ini. Pertama saya ingin menjawab dari apa yang disampaikan, klik lagi mungkin langsung saja lah ya. Klik. Jadi yang saya bahas tentang masalah eko inovasi sebetulnya, klik lagi, sudah disampaikan ya, saya kira. Klik lagi ya. Nah, jadi yang mungkin saya sampaikan tuh begini Bapak dan Ibu, proper itu sangat unik sekali gitu ya. Kenapa? Karena program lingkungan ini sekaligus menjadi program pengendalian pemerintah dalam mengawasi industri ketika mereka mengelola lingkungannya. Gitu. Intinya begitu. Kenapa ini lahir gitu ya? Jadi dulu kan Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah kementerian negara. Jadi kaki tangannya tuh tidak ada di daerah itu. Di sisi lain, industri dan aktivitas itu perusahaan tuh banyak sekali yang harus diawasi. Dulu kan yang diberlakukan pertama AMDAL gitu kan. Tapi yang menjadi masalah itu ternyata tidak bisa berjalan dengan baik. Pengawasan tidak bisa berlangsung dengan baik. Karena kaki tangannya sedikit untuk bisa mengawasi, sehingga masalah lingkungan banyak terjadi di Indonesia. Nah, awal 90-an itu timbul ide. Waktu itu Deputi Kementerian Lingkungan Hidup, Pak Nabil Makarim, beliau itu pamannya Mas Menteri sekarang gitu ya. Mereka mengembangkan apa yang disebut proper ini. Jadi artinya apa? Yang saya sebutkan antik begitu ya. Karena mereka itu dalam tanda kutip ya, melakukan proses pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan oleh industri dengan cara apa? Dengan cara mengawasinya melalui pihak lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada 3 unsur yang dilibatkan ya secara tidak langsung dalam proses pelaksanaan proper. Pertama adalah pemerintah sendiri, tentunya yang membuat kebijakan, sekaligus mengawasi ya. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah masyarakat. Dan yang ketiga adalah market gitu ya. Nah 3 unsur ini secara prinsip kan berpengaruh terhadap keberadaan industri. Coba kalau industri seenak-enaknya sendiri, masyarakat bisa mendemo gitu ya. Atau misalnya ada industri yang tidak perform dalam bidang lingkungan sehingga mencemari, punya kasus, mungkin dia juga tidak terlalu istilahnya kompetitif dalam memasarkan produknya karena dia terkenal sebagai perusahaan yang tidak ramah lingkungan gitu, intinya gitu. Nah, potensi-potensi pengawasan seperti ini dimanfaatkan ya oleh KLHK dalam hal ini dengan mengembangkan apa yang disebut dengan proper. Proper itu program peringkat yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk mendisclose ya, status penanganan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan memberi predikat, kalau yang bagus emas, yang kedua itu hijau, ya itu yang ketiga biru, keempat merah, dan kelima hitam gitu. Nah itulah bentuk disinsentifnya gitu ya, dengan mendisclose status pengelolaan lingkungan oleh perusahaan. Terus terang kan kalau kita maaf ini seperti Pertamina misalnya merah kan malu-malu banget gitu. Itu tentu akan menjadi tekanan tersendiri gitu. Karena apa? Kita tidak bisa memasarkan produk kita dengan baik karena status pengelolaan lingkungan kita tidak baik. Nah,
program proper ini dulu dibiayai oleh World Bank ya dalam proses pengembangannya di Indonesia mulai awal tahun 90-an kemudian secara resmi dilaksanakan tahun 95. Nah, itu kemudian berkembang sampai sekarang. Tapi pada waktu 95 itu program proper ini atau proper ini ya itu sudah dinilai oleh World Bank sebagai salah satu program pengelolaan lingkungan di negara yang berkembang yang paling berhasil. Karena itu, proper ini sebetulnya diadop tidak hanya di dua negara tadi seperti yang disampaikan Prof. Darto, itu di negara Asia Tengah, ya, di Afrika, bahkan di Amerika Selatan. Nah sayangnya Indonesia kok tidak mempatenkan ini ya, harusnya kalau zaman sekarang itu dipatenkan dan kita kemudian menjadi apa istilahnya ekspor yang bisa dijual ke mereka untuk mensosialisasikan ekspor. Walaupun mensosialisasikan program ini. Kenapa dianggap terbaik? Karena dengan adanya proper ini, industri terdorong untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara lebih serius. Karena yang di-disclose gitu ya. Statusnya tuh merah atau biru atau hijau dan sebagainya. Nah, karena itu, maka Bank Dunia mengatakan ini sebagai program kerjasama mereka yang terbaik di dunia pada waktu itu. Dan ini kemudian ditiru oleh banyak negara, khususnya negara-negara berkembang. Karena apa? Kalau di negara berkembang itu ya, kalau hanya sebagai aktualisasi diri mengelola lingkungan hanya kesadaran atas hukum, itu tidak akan jalan. Ketika environmental impact assessment dijalankan, itu kan di negara-negara maju jalan ya. Tapi di kita kan tidak jalan secara sempurna gitu ya. Banyak fraud yang bisa dikerjakan baik oleh pemerintahnya sendiri maupun oleh industrinya gitu ya. Nah, karena itu keluarlah proper ini. Karena dengan proper ini ada 3 unsur yang mengawasi ya, market, kemudian customer, masyarakat ya, dan pemerintah sendiri. Jadi pemerintah banyak dibantu oleh adanya proper ini. Karena itulah maka ini dianggap cocok kalau untuk negara berkembang gitu. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan oleh beliau tadi Pak Salim ya. Apakah ini diakui di negara asing gitu ya? Ya dikakuinya dalam bentuk diadopsi gitu ya. Tapi betul seperti Prof. Dato mengatakan, poin-poin yang ada di itu tuh sesuai dengan apa yang dikenal di dalam ESG sekarang gitu ya. Sehingga perusahaan yang sudah menjalankan proper itu bisa terbantu untuk melaksanakan ESG secara baik gitu, secara lebih mudah. Karena sudah terbentuk ya kulturnya tuh. Intinya begitu. Klik lagi. Ini saya kira lewat juga, lewat saja, yang poin-poinnya saja ya. Nah, mungkin kita langsung ke yang berikutnya, ini aja lagi ya. Sudah disampaikan juga oleh Prof. Darto. Jadi begini Bapak dan Ibu, ketika perusahaan melakukan proses pengelolaan lingkungan, dan kemudian itu diperingkatkan, bagaimana cara menilainya? Intinya ya, Kementerian KLHK itu pertama adalah yang termasuk kategori taat lingkungannya. Siapapun yang melakukan lingkungannya sesuai dengan hukum yang berlaku, emisi, maka dia ya. Nah, di samping yang komplain tadi ada lagi 2
meningkat, efisiensi meningkat untuk industri. Tetapi ketika kita bicara pada level emas, itu bedanya itu apa? Kita juga berpikir selain meningkatkan keuntungan, benefit pada perusahaan, kita juga berpikir bagaimana caranya supaya bermanfaat bagi masyarakat yang di sekitar. Makanya dalam hal ini apa yang disebut dengan inovasi sosial. Jadi secara prinsip itu yang seperti Prof. Dato katakan, sebetulnya kalau misalnya perusahaan itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan masyarakat sekitarnya dengan memberdayakan mereka, maka sesungguhnya kita tidak perlu mikir-mikir tentang kerjaan untuk di dalam perusahaannya, karena mereka sudah terbangun dengan sendirinya. Itu intinya, gitu ya. Makanya dalam hal ini Pak Dirjen bilang triple loop learning, karena prosesnya itu tidak hanya berpikir memenuhi keundangan, menguntungkan perusahaan sendiri, tapi juga bagaimana menguntungkan orang-orang yang berada di sekitarnya dengan inovasi sosial. Intinya gitu loh. Nah, mereka-mereka yang berhasil melakukan inovasi sosial, mengajak sekitarnya untuk ikut sejahtera seperti kita, misalnya. Kalau misalnya Pertamina kan sejahtera sekali, tapi juga mensejahterakan selain meningkatkan sejahtera sendiri, tapi juga mensejahtera masyarakat sekitar. Itulah yang kemudian dihargai dengan Garuda Emas. Jadi di dalam hal ini itu yang disebut dengan inovasi sosial. Ingat ya, kalau kita beyond seperti yang sudah saya katakan, kita harus melakukan sesuatu yang out of the box. Jadi harus itu untuk kreativitasnya agar kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi itu intinya ya, kenapa eko-inovasi itu diperlukan. Karena kita ingin melakukan sesuatu yang lebih daripada sekedar tahap. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan hanya pikiran yang biasa-biasa saja. Mediocre, gitu. Nah, inilah kreativitas yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. Baik, klik lagi ya. Mungkin yang nah, ketika kita melakukan eko-inovasi atau eko-inovasi atau inovasi bidang lingkungan, maksudnya di dalam pengelolaan SDA, kemudian energi dan THP ya, keanekaragaman hayati, itu kita bisa melakukan beberapa pendekatan ya, di samping dari pendekatan eko-inovasi yang teorinya juga disampaikan tadi, jadi nanti bisa digunakan. Bisa pendekatannya berdasarkan life cycle assessment. Ya. Ini mungkin butuh 2 SKS lagi juga. Tapi kemudian yang ketiga berdasarkan pendekatan susulan bisnis model. Nah, saya cuma ingin memberi gambaran secara permukaan saja ya, supaya prinsipnya paham dulu. Klik lagi ya. Jadi ketika kita bicara soal inovasi ya, itu kapan sih sesuatu itu dikatakan inovasi ya? Setidak-tidaknya mungkin ini dilewat saja satu lagi. Nah, setidak-tidaknya yang memenuhi 4 unsur ini, Pak. Ibu, ya, kebanyakan mau Ibu. Pertama, harus ada kebaruan program. Ya, inovasi baru bisa mendatangkan inovasi kalau memang berbeda dengan yang sebelumnya. Makanya nanti ada buku benchmarking yang dikeluarkan oleh Kementerian inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan. Dan kita harus melakukan sesuatu yang berbeda daripada yang di dalam daftar itu. Intinya itu. Walaupun secara prinsip itu yang dilakukan dalam inovasi itu pasti berhubungan dengan sumber daya, berhubungan dengan energi, berhubungan dengan kehabisan. Terus kemudian yang kedua, harus ada perbaikan lingkungan. Secara absolut. Maksudnya apa? Kalau dulu emisinya 5.000 per tonnya, misalnya sekarang tinggal 3.000 per ton. Nah, itu ada perbaikan yang bisa ditampilkan. Ketiga, penghematan dana. Jadi artinya dalam hal ini ya eko-inovasi berjalan eko-inovasi kalau kita juga berhasil meningkatkan efisiensi dengan mengurangi dana yang biasanya digunakan. Ya. Dan kemudian nilai tambah. Nah, nilai tambah ini berkaitan dengan kebermanfaatannya. Jadi kalau misalnya kita itu nilai tambahnya itu ya ada di situ disebut rantai nilai, layanan produk, perubahan perilaku. Itu level-level yang pada prinsipnya sama ya dengan apa yang sudah saya sampaikan. Kalau ini yang sudah saya kritisi juga dan Prof. Dato sebagai kebudayawan katanya juga ikut memberikan masukan. Karena nilai yang terendah dari hasil inovasi itu dilakukan atau diberi nilai paling rendah apabila hanya
melakukan perubahan perilaku. Dalam bahasanya hukumnya KLHK, perubahan perilaku itu berkaitan dengan kebermanfaatan yang hanya dirasakan oleh perusahaan itu sendiri. Tapi kalau misalnya manfaat dari apa yang dilakukan itu berhubungan dengan mitra kita, dengan masyarakat yang di sekitar kita, itu disebut perubahan layanan produk, dinilai lebih tinggi lagi inovasinya itu. Dan yang terakhir, kalau secara global lebih luas lagi, itu disebut rantai nilai. Nah, padahal kalau di dalam ilmu sosial, yang namanya perubahan perilaku itu yang justru harus yang paling tinggi. Atau kalau istilah perubahan perilaku menurut saya kurang pas, saya juga kurang seperti ini. Tapi ya udah, intinya sih yang harus sudah Anda pahami bahwa kalau kebermanfaatan hanya dirasakan oleh perusahaan itu sendiri, nilainya rendah, gitu ya. Tapi kalau dengan mitra kita, dengan vendor kita, itu ikut bermanfaat, sampai itu disebut layanan produk, nilainya lebih tinggi. Kalau lebih luas lagi, misalnya, klik lagi lah. Ini sudah slide lagi, memang sudah habis. Kurang 1 menit lagi untuk gimana? Klik lagi. Nah, jadi kalau misalnya sudah klik lagi, dan itu tadi yang nilainya yang paling rendah itu 5, terus kemudian 10, ini yang tadi saya bilang, klik lagi ya, terus. Nah, ini yang cuma saya sampaikan, ekoinovasi, ekonomi sosial itu dinilai dari 2 hal ya. Pertama dari seberapa besar perubahan yang dilakukan, itu ya disebut dengan DBOP. Yang satu lagi adalah berdasarkan berapa besar skop dari perubahannya. Apakah skop perubahannya itu hanya berlangsung di dalam perusahaan itu sendiri yang disebut dengan perubahan komponen, atau melibatkan pihak luar, ya, supplier kita dan masyarakat sekitar atau vendor kita dan sebagainya. Itu disebut subsistem atau lebih luas lagi. Di skala kota atau bahkan global, itu yang disebut sistem. Jadi kalau Bapak dan Ibu melakukan ekonomi harus diperhatikan ya, siapa yang dilibatkan, berapa besar besaran libatannya. Gitu. Kalau hanya menggunakan untuk inovasi, hanya mengutak-ngutak mesinnya supaya lebih efisien, itu nilainya rendah malah. Gitu. Tapi coba hubungkan dengan vendornya, gitu ya, yang menyelenggarakan alat itu dan sebagainya, agar mempunyai nilai lebih tinggi karena yang dilibatkan lebih banyak, ini yaitu sistem. Dan yang diberi manfaat itu dinyatakan sebagai nilai tambah tadi. Oke, ya itu jadi kurang lebih seperti itu. Terus kemudian klik lagi. Nah, ini kenapa harus life cycle assessment itu tadi ditampilkan? Begini ya Bapak dan Ibu yang sudah biasa di industri pasti selalu merasa bahwa diapakan lagi karena sehari-hari proses bisnis itu juga, gitu ya. Inovasi apa lagi? Nah, life cycle assessment itu untuk setiap tahapannya itu akan membantu kita, Bapak dan Ibu, untuk melakukan analisis, ya, diagnosis titik-titik mana saja dari mulai bahan baku, proses, kemudian distribusi dan sebagainya penggunaan titik-titik mana yang bisa kita lakukan inovasinya, gitu ya. Jadi secara prinsip life cycle assessment itu bisa digunakan untuk itu. Terakhir ini yang disampaikan juga, bahkan dalam proses memandang sampah juga, itu dalam konteks circular business model, itu bisa kita lihat dari beberapa titik ya, nah di sini, karena apa? Sampah itu baru berupa sampah kalau memang sudah tidak bermanfaat lagi, tapi nyatanya sering kita menghasilkan sampah, tapi sebetulnya masih ada nilainya, masih bisa menjadi resources, bisa masih didaur ulang, masih mempunyai nilai yang bisa diperjualbelikan. Nah, jadi artinya reevaluasi lagi keberadaan sampah-sampah yang ada di perusahaan itu, agar itu justru bisa mendapatkan benefit tidak hanya dari profit dari segi keuntungan ekonomi, tapi juga dari segi lingkungan, gitu ya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ekonomi, kenapa dilakukan dan di mana dilakukannya dan bagaimana cara melakukannya, agar kita terpancing ya melakukan upaya perubahan, karena biasanya kalau di industri merasanya sudah itu saja, gitu ya. Tapi padahal di sisi lain banyak hal yang bisa dilakukan untuk diinovasi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, terima kasih Prof. J atas paparannya komprehensif dan lengkap sekali.